Baik, selamat sore Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Meti Alberta Jami, NIM 1903030029, kelas A, semester 3, prodi Sosiologi. Untuk video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku pertama dengan judul Doing Research in the World, artinya melakukan penelitian di dunia nyata. Penelitian dalam konteks ini adalah upaya sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah khusus yang membutuhkan pemecahan. Oleh karena itu, organisasi penelitian seringkali tentang bagaimana proses untuk memecahkan masalah nyata ini mungkin memiliki fokus yang sangat praktis dengan sebuah penekanan pada pencapaian keluaran terukur yang spesifik untuk organisasi tertentu. Hasil penelitian semacam itu mungkin penting bagi organisasi itu, tetapi sulit untuk digeneralisasikan di tempat lain. Penelitian organisasi mungkin juga peduli dengan klarifikasi, validasi, atau membangun teori. Kepentingan bagi organisasi individu dapat ditentukan oleh sejauh mana yang teori ini dapat diterjemahkan ke dalam konteks organisasi tertentu. Riset organisasi bukanlah pilihan yang mudah. Pertama, tinggal ada subjek tunggal disebut penelitian organisasi. Ini mengacu pada bidang penyelidikan seperti sosiologi, antropologi, filsafat, komunikasi, ekonomi, dan statistik. Ini seringkali berarti harus mengadopsi pendekatan antara disiplin, memasukkan gagasan dan pendekatan dalam beragam latar belakang. Kedua, organisasi rumit dan orang-orang yang bekerja dari beragam latar sangat sibuk sehingga sering terjadi sulit bagi peneliti untuk mendapatkan akses ke orang-orang yang dapat memberikan informasi. Yang berikut sifat teori. Sebuah teori telah didefinisikan sebagai, misalnya, seorang mungkin memiliki teori kegagalan bisnis. Faktor-faktor itu mungkin menjelaskan hal ini bisa jadi praktik manajemen yang buruk, hubungan perburuhan yang antagonis, pelatihan staf yang tidak memadai, atau kurangnya investasi. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan aktivitas penelitian organisasi itu tidak berorientasi pada teori. Dalam penelitian pendidikan dan organisasi itu mungkin cukup valid untuk melakukan penyelidikan yang hanya mencari tujuan langsung dari hubungan antar dua variabel. Yang berikut alasan induktif dan deduktif. Dewey 1933 menguraikan paradigma umum penyelidikan yang menopang pendekatan ilmiah yang terdiri penemuan induktif dan bukti deduktif. Pemotongan dimulai dengan pandangan universal dari sebuah situasi dan bekerja kembali ke hal-hal khusus. Sebaliknya, induksi bergerak dari detail yang terpisah-pisah ke tampilan situasi yang terhubung. Proses deduktif. Pendekatan deduktif bergerak menuju pengujian hipotesis, setelah itu prinsipnya dikonfirmasi, dibantah, atau dimodifikasikan. Hipotesis ini menyajikan suatu pernyataan tentang dua atau lebih konsep yang mencoba menjelaskan hubungan antar mereka. Konsep itu sendiri adalah ide abstrak yang membentuk blok bangunan hipotesis dan teori. Oleh karena itu, tahap pertama adalah elaborasi dari suatu set prinsip atau ide sekutu yang kemudian diuji melalui observasi empiris atau pencobaan. Yang berikut proses induktif. Melalui pendekatan induktif, perencanaan dibuat untuk pengumpulan data. Setelah itu, data dianalisis untuk melihat apakah ada pola yang muncul yang menunjukkan hubungan di antara kedua variabel. Yang bagian bab kedua, perspektif teoritis dan metodologi penelitian. Terlepas dari kecenderungan alami untuk peneliti untuk memilih metode pengumpulan data dan melanjutkan pekerjaan, pemilihan metode akan dipengaruhi oleh metodologi
penelitian yang dipilih. Metodologi ini pada gilirannya akan dipengaruhi oleh perspektif teoritis yang diadopsi oleh peneliti dan pada gilirannya oleh pendirian epistemologi peneliti. Ontologi adalah studi tentang keberadaan, yaitu hakikat keberadaan, sedangkan ontologi mewujudkan pemahaman apa itu. Epistemologi mencoba memahami apa itu artinya mengetahui. Epistemologi memberikan latar belakang filosofis untuk memutuskan jenis pengetahuan apa yang sah dan memadai. Perspektif teoritis. Dari perspektif teoritis yang berbeda tersedia positivisme dan berbagai untaian interpretivisme adalah di antara yang paling berpengaruh. Ini dan sejumlah sikap lain seperti penyelidikan kritis, postmodernisme, dan feminisme akan digunakan di sini untuk menggambarkan nilai mengadopsi perspektif teoritis itu sesuai dengan epistemologi penelitian dan menunjukkan jenis metodologi penelitian yang muncul dari mereka. Positivisme merupakan paradigma epistemologi yang dominan dalam ilmu sosial dari masa 1930-an hingga 1960-an. Argumennya intinya adalah bahwa dunia sosial itu ada eksternal kepada peneliti dan bahwa propertinya dapat diukur secara langsung melalui observasi. Intinya, positivisme berpendapat bahwa yang pertama, realitas terdiri pada yang tersedia bagi indera, yaitu apa yang dapat dilihat, mencium, menyentuh, dan lain-lain. Yang kedua, penyelidikan harus didasarkan pada pengamatan ilmiah sebagai lawan filosofi spekulasi dan karena itu pada penyelidikan empiris. Yang ketiga, ilmu alam dan ilmu manusia memiliki kesamaan logika dan metodologis, prinsip berurusan dengan fakta dan bukan dengan nilai. Oleh karena itu, ide hanya pantas dimasukkan ke dalam pengetahuan jika dapat dimasukkan oleh menguji pengalaman empiris. Positivisme melihat ilmu pengetahuan alam sebagai kemajuan melalui akumulasi fakta yang sabar tentang dunia untuk menghasilkan generalisasi yang dikenal sebagai hukum ilmiah. Yang berikut, kasus melawan positivisme. Positivisme telah digambar sebagai salah satu kegagalan heroik filsafat modern, seperti yang diperlihatkan Hughes dan Sarok. Salah satunya kesalahan mendasarkan dari positivisme adalah beberapa asumsi yang dibuat penyelidikan ilmiah. Sains tentu saja tertarik untuk menghasilkan penjelasan teoritis, tetapi tidak hanya atas dasar apa yang bisa diamati. Yang berikut, interpretivisme. Sikap anti-positivisme utama adalah interpretivisme yang mencari turunan budaya dan interpretasi yang terletak secara historis dari dunia kehidupan sosial. Tidak ada langsung hubungan satu ke satu antara diri kita sendiri sebagai subjek dan dunia objek. Dalam istilah epistemologis, interpretivisme sangat erat terkait dengan konstruktivisme. Interpretivisme menegaskan bahwa realitas alam dan hukum sains dan realitas sosial berbeda dan oleh karena itu memerlukan jenis yang berbeda metode. Yang berikut, interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik tumbuh pada tahun 1930-an dari karya pragmatis Amerika filsuf termasuk psikolog sosial George Herbert Mead dan John Dewey. Para filsuf ini berbagai kekecewaan dengan apa yang mereka lihat sebagai
tidak relevan filsafat kontemporer dan ilmu sosial. Sebaliknya, mereka menginginkan prinsip dan perencanaan penelitian mengembangkan cara mengkonseptualisasikan perilaku manusia yang berfokus pada praktik interaksi dengan dunia dimediasi melalui proses pembuatan makna dan interpretasi. Prinsip penting dari interaksionisme simbolik adalah bahwa yang pertama, menafsirkan makna objek dan tindakan di dunia dan kemudian bertindak atas interpretasi tersebut. Yang kedua, makna muncul dari proses interaksi sosial. Yang ketiga, makna ditangani dalam dan dimodifikasikan oleh proses interaksi yang digunakan oleh orang dalam menghadapi fenomena yang ditemui. Yang berikut, fenomenologi berpendapat bahwa setiap upaya untuk memahami realitas sosial harus dilakukan didasarkan pada pengalaman orang-orang tentang realitas sosial tersebut. Karena fenomenologi menegaskan bahwa kita harus mengesampingkan pemahaman kita yang berlaku tentang fenomena dan meninjau kembali pengalaman langsung tentang mereka agar makna baru dapat muncul. Pemahaman saat ini harus dikurung dengan kemampuan terbaik kita untuk memungkinkan fenomena berbicara sendiri, tidak tercemar oleh prasangka kita. Hasilnya adalah makna baru, makna yang lebih penuh atau makna yang diperbaharui. Upaya yang dilakukan untuk menghindari cara-cara di mana prasangka peneliti biasa didata. Kuncinya adalah mendapatkan pengalaman subjektif dari subjek, terkadang tentang mencoba menempatkan diri di tempat subjek, karena fenomenologi menjadi eksplorasi melalui pengalaman pribadi, pemahaman budaya yang berlaku.